Halo, perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode pemrograman, yaitu aplikasi katalog baju dari kode pemrograman bahasa Java. Nah, jadi tujuannya dari pembuatan aplikasi katalog baju dalam bahasa pemrograman Java adalah untuk mengolah daftar kode baju secara terstruktur. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencari item baju dalam katalog, serta menampilkan informasi seperti nama, jenis harga, dan stok produk. Dengan adanya fitur tersebut, aplikasi membantu pengguna untuk menjual baju dalam mengorganisasi inventaris, menambah pencarian produk, dan mengelola informasi jualan secara efisien. Nah, jadi ada struktur kode yang dalam bahasa kode pemrograman bahasa Java, yaitu yang pertama entity. Nah, entity ini untuk merepresentasikan objek atau data nyata, misalnya produk baju dan atribut-atributnya dalam aplikasi. Yang kedua, repository, yaitu mengelola operasi penyimpanan, pengambilan dan manipulasi data dan sumber data seperti database untuk entitas. Yang ketiga, service, mengimplementasikan logika bisnis dan mengelola alur operasi yang melibatkan entitas dan repository. Yang keempat, detail, itu menyediakan fungsi atau metode umum yang mendukung operasi dalam aplikasi, misalnya input atau konversi data. Yang kelima, view, menyajikan antarmuka pengguna dan menangani interaksi pengguna dengan aplikasi, seperti menentukan data dan menerima input. Lalu kita masuk ke penjelasan kode. Yang pertama, entity. Entity itu memiliki kode coding catalog. Yang kedua, repository. Repository memiliki dua kelas Java, yaitu coding catalog repository. Yang kedua, coding catalog repository. Yang ketiga ada service. Yang service itu memiliki kode coding catalog service dan coding catalog service. Yang keempat ada itu kodenya input detail. Yang kelima ada view, yaitu coding catalog view. Yang terakhir itu app Java untuk implementasi dari semuanya. Lalu di app Java kodenya, kode pemrogramannya bisa dijalankan. Oke, kita masuk ke Discord. Sama kita masuk ke entity. Nah, di entity ini ada packaging entity. Ini kode yang merupakan definisi kelas coding katalog yang digunakan untuk merepresentasikan katalog pakaian dalam aplikasi Java. Nah, di sini ada deklarasi uh, kelas dan atribut. Yang pertama, yaitu kelas coding katalog memiliki beberapa atribut, yaitu ID ini mengidentifikasi setiap item dalam katalog. Yang kedua ada model, ini menyimpan model pakaian. Yang ketiga, brand, ini menyimpan merek pakaian. Yang keempat ada size, ini menyimpan ukuran pakaian. Yang kelima ada color, ini menyimpan warna pakaian. Yang keenam ada price, penharga pakaian. Dan yang ketujuh ada stok, menyimpan jumlah stok. Yang terakhir ada total distance. Ini atribut statis untuk menghitung total distance di kelas ini. Ini akan kita bahas setiap kali kita dari kelas coding katalog dibuat. Oke, jadi ada konstruktor, di mana konstruktor coding katalog menerima parameter untuk inisialisasi atribut objek. Nah, setiap kali objek baru dibuat, total instance ditambah 1. Dan nilai ID untuk objek baru diatur dengan total instance sehingga setiap objek memiliki ID yang unik. Lanjut, ada getter dan setternya di sini. Getter setter itu terdapat metode getter dan setter untuk setiap atribut yang memungkinkan akses dan manipulasi nilai atribut secara aman. Getter mengembalikan nilai atribut, sedangkan setter mengatur nilai untuk atribut tersebut. Seperti yang kita lihat ada ini, ini adalah getternya dan ini adalah setternya. Jadi kalau kita public integer get ID itu langsung mengereturn ID. Nah kalau setternya itu yang kalau ID nggak punya setter, tapi kalau di get model ada setter modelnya, yaitu begini bentukannya. Nah, jadi kalau getter itu public string get model, return model.
Tapi kalau setternya public key set model dibuat bentuknya lalu model, lalu this model sama dengan model. Begitu juga selanjutnya. Lalu ada di sini yaitu metode toString. Ini metode di override untuk memberikan representasi string dari objek clothing catalog. Ini mengembalikan string yang berisi informasi tentang ID, merek, gitu. Lalu model, warna ukuran, harga, dan jumlah slot dalam formulir terstruktur. Nah, contohnya itu jika kita itu membuat objek kelas nih, seperti uh, clothing katalog sama dengan item, sama dengan new katalog, clothing katalog itu t-shirt, brand A, M, blue, 1510. Nah, itu lalu sistem outprint, itu maka outputnya bisa jadi brand A, itu dalam kurung itu t-shirt, blue, M, dan harganya itu 1.500 per item. Nah, itu cara bacanya di sini. Nah, ini menunjukkan bagaimana informasi item dalam katalog direpresentasikan dengan baik. Lalu kita masuk ke ke folder repository, itu di mana ada clothing katalog repository. Nah, di sini kode ini semua itu mendefinisikan kelas clothing katalog repository yang mengimplementasikan interface dari sini, iClothing katalog repository. Nah, untuk menyimpan, mengambil dan mengelola data clothing katalog uh, gitu. Lalu pertama ada deklarasi kelas ini clothing katalog repository untuk bertanggung jawab implementasi menyimpan objek-objek clothing katalog dalam struktur data arrays. Nah, data sebuah release clothing katalog yang digunakan untuk menyimpan seluruh objek clothing katalog yang ditambah ke repository. Lalu ada metode repo get all clothing. Ini metode repo add clothing katalog. Nah, metode ini mengembalikan seluruh data pakaian tersimpan di repository. Pada implementasinya, ia mengembalikan list data yang berisi semua item clothing katalog. Yang keempat ada metode repo add clothing katalog. Metode ini bertanggung jawab untuk menambahkan objek clothing katalog baru ke array list data. Lalu, ada metode repo remove. Ini repo remove clothing katalog integer ID to do. Ini mencoba menghapus item pakaian berdasarkan ID, menggunakan stream yang mencari item berdasarkan ID. Dan jika ditemukan, uh, item tersebut dihapus dari. Jika tidak ditemukan, ia mengembalikan false. Dan jika ditemukan serta dihapus, ia mengembalikan true. Jika ditemukan dan dihapus, ia mengembalikan true. Seperti itu. Nah, contoh penggunaan ini jika kita ingin menambahkan pakaian baru nih. Nah, kita kalau mau menghapus pakaiannya itu berdasarkan ID, itu bakal kehapus itu pakai boolean is remove sama dengan repository repo remove clothing katalog 1. Nah, berarti ID yang nomor 1 itu kehapus gitu. Lanjut ke iClothing katalog. Di sini ada iClothing katalog repository. Ini yang menyediakan kerangka ke dasar untuk operasi yang akan diimplementasikan oleh kelas repository seperti clothing katalog repository itu. Lalu ada deklarasi. Yang pertama itu deklarasi interface, di mana interface iClothing katalog repository ini mendefinisikan kontak untuk mengelola objek clothing katalog. Kelas yang mengimplementasikan interface ini harus menyediakan implementasi dari semua metode yang didefinisikan. Yang kedua, ada metode repo get all clothing. Ini clothing katalog. Nah, ini harus mengembalikan semua item katalog pakaian dalam bentuk array. Dalam bentuk repository. Kelas implementasi harus menambah item baru ke dalam struktur data yang menyimpan katalog pakaian. Yang keempat ada metode repo remove clothing katalog.
Metode ini digunakan untuk menghapus item dari repositori berdasarkan ID produk. Tuh, jelas di sini dibuat ada ID produk. Eh, ini kelas implementasi harus mengembalikan true jika penghapusan berhasil dan false jika tidak berhasil. Misalnya jika produk dengan ID yang diberikan tidak ditemukan. Nah, seperti yang saya jelaskan. Jadi, kalau ID-nya nomor satu berarti ID yang dihapus, ID yang terhapus itu kan satu, berarti ada gitu. Tapi kalau tidak ada, itu akan mengeluarkan false. Nah, kita lanjut ke service. Nah, di sini, service ini ada mengimpor beberapa eh, yaitu import Java util object, import entity clothing catalog, ini mengimpor dari sini entity, lalu import repository, lalu import repository clothing catalog repository gitu. Nah, jadi di sini ada mendefinisikan kelas yaitu clothing catalog service, implement dari clothing catalog service itu. Di sini eh, kelas ini bertindak sebagai lapisan logika bisnis yang mengelola operasi terkait clothing catalog. Nah, jadi ada atribut yaitu iClothing Catalog Repository. Ini mengacu pada repository yang digunakan untuk berinteraksi dengan data katalog pakaian. Ini adalah bentuk dependency injection, memungkinkan fleksibilitas dalam pengganti implementasi repository. Nah, yang private integer pemasukan ini, variabel yang menyimpan total pendapatan dari penjualan pakaian. Lalu ada konstruktor, menerima objek iClothing Catalog Repository dan menginisialisasi repository yang digunakan dalam kelas ini. Lanjut ada metode service soul clothing catalog. Nah, ini menampilkan semua katalog pakaian yang tersimpan di repository. Nah, jika kita lihat release clothing catalog, katalog sama dengan clothing catalog repository, dot repo get all clothing catalog. Nah, ini menampilkan semua katalog pakaian tersimpan di repository, menampilkan total pemasukan yang dikumpul, eh, dan jika ada katalog pakaian yang tersedia, ditampilkan pesan buat katalog kosong. Nah, kita lihat di sini public freight service source clothing catalog ini akan ngeprint total pemasukan dalam bentuk eh, persen D, yaitu ada ininya, itu artinya kayak dolar gitu kan. Lalu ada pemasukan. Terus kita sistem output blank kosong. Lalu ada SOP untuk daftar katalog baju. Nah, ini ada pemisahannya. Dan jika katalog size lebih kecil atau sama dengan 0, itu akan ngeprint belum ada daftar katalog baju yang tersedia. Lalu ngeprint kosong, lalu return. Untuk coding katalog, banting katalog, dan jika ini artinya jika katalog tidak sama dengan nol, itu sistem output lain akan eh, ini sistem ini akan mencetak katalog. Nah, yang lainnya dia akan break gitu. Lalu di sini eh, SOP kosong. Terus eh, metode service at clothing catalog. Nah, ini menambah katalog pakaian baru ke repository dengan menggunakan informasi model, brand, size, color, price, dan stok. Betul. Nah, setelah objek katalog baru dibuat, ia akan disimpan ke repository melalui metode repo at clothing catalog. Lanjut ke metode service remove clothing catalog. Ini menghapus katalog pakaian untuk mengurangi stok setelah penjualan. Jika stok lebih Jika stok lebih besar dari 0, maka stok akan diperbarui, yaitu pemasukan plus sama dengan jumlah dikali katalog get price. Lalu katalog set stock, lalu mencetak berhasil menjual baju dibanding persen string garis persen string sebanyak persenten dengan total harga persenten. Nah, di ini kita ketahui kalau katalog ini di sini, terus get brand, terus katalog get model, katalog get color, katalog get size, dan jumlah total harga. Nah, di sini lalu ngeprint kosong. Kalau yang lainnya,
jika bulan sukses tanggal dengan iCounting katalog dot repo remote katalog edit. Nah, ini jika sukses pemasukan sama dengan jumlah dikali katalog get price. Nah, itu akan mengecek berhasil menjual baju. Hasil menjual baju itu sebanyak ini gitu katalog dan katalog. Lalu 100%. Lanjut ke metode service get all katalog. Nah, di sini mengambilkan semua item katalog yang tersimpan dalam repository. Lalu metode service get katalog by ID ini mencari katalog pakaian berdasarkan ID. Jika ditemukan, uh, objek tersebut dikembalikan. Jika tidak, mengembalikan nol gitu. Nah, begitulah kelas coding katalog service. Lanjut ke iCoding katalog service. Di sini ada kode-kode interface. Nah, ini interface yang digunakan untuk berinteraksi dengan dua data katalog. Nah, ini memungkinkan pengguna implementasi repository yang berbeda. Nah, pemasukan itu menyimpan total pendapatan dari penjualan pakaian. Lalu yang ada konstruktornya di sini menerima objek dari interface iCoding katalog repository yang diinisialisasi agar layanan ini bisa mengakses metode repository. Nah, metode service coding katalog ini menampilkan daftar katalog pakaian, lalu menampilkan total pemasukan. Jika tidak ada katalog, pesan bahwa daftar kosong akan muncul seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu jika tidak ada katalog, itu. Lalu ada service add clothing katalog. Ini menambah katalog pakaian baru ke dalam repository menggunakan informasi seperti model, merek, ukuran, warna, harga, dan stok. Nih, kita bisa lihat di sini. Ini model berbentuk string, brand berbentuk string. Lalu ada metode service remove clothing katalog. Nah, ini mengurangi stok atau menghapus katalog pakaian dari repository setelah penjualan. Nah, ini menghitung total harga berdasarkan jumlah yang terjual dan menambah pemasukan. Lalu ada metode service get all catalogs. Ini mengambil semua katalog pakaian dari repository seperti yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada terakhir metode clothing service, clothing catalog service get catalog by ID. Nah, ini untuk mencari katalog pakaian berdasarkan ID yang diberikan. Kita masuk ke input detail data. Nah, ini itu utilitas sederhana yang bantu dalam menangani input dari pengguna melalui konsol. Nah, jadi di sini ada scanner. Ini objek yang digunakan untuk baca input dari konsol. Ini dibuat sebagai variabel statis agar dapat digunakan di semua metode dalam kelas tanpa perlu membuat instance baru setiap kali. Lalu ada input string. Ini input string info ini adalah metode statis yang mengambil parameter berupa string info yang berfungsi untuk menampilkan pesan atau petunjuk kepada pengguna. Nah, metode ini menampilkan pesan seperti masukkan data gitu, atau deskripsi lain, lalu menunggu pengguna memasukkan teks. Setelah pengguna memasukkan data dan menekan add, data tersebut diambil menggunakan scanner next line dan dikembalikan sebagai hasil metode. Nah, contoh penggunaannya ini, jika kita buat kode ini, misalnya string nama sama dengan input util.input, masukkan nama. Nah, itu akan menampilkan prompt masukkan nama dan menunggu inputan dari pengguna. Lanjut kita ke view. Nah, di kelas ini kita mengimport Java util.arraylist, lalu entity clothing catalog, lalu import repository iClothing catalog repository, lalu import service iClothing catalog service, dan import util.include. Jadi ini kita semua import gitu. Tapi kalau kita ketahui kalau clothing katalog ini udah masuk ke iClothing. Begitu juga dengan service. Lalu kita masuk ke ini cost clothing katalog ini adalah bagian dari antarmuka pengguna untuk aplikasi katalog pakaian. Nah, ini komponen-komponen dari utama kelas ini semua, yaitu atribut dan konstruktor. Yang pertama ada iClothing Catalog Service, iClothing Catalog Service. Ini merupakan antarmuka untuk mengelola operasi terkait katalog pakaian. Ini digunakan untuk memanggil uh,
atau untuk mengelola operasi terkait katalog pakaian. Ini digunakan memanggil metode dari layanan katalog. Lalu ada konstruktornya itu menginisiasi coating service yang diperlukan untuk operasi. Nah, ada metode release di sini. Metode release coating katalog, data sama dengan itu. Nah, ini menyimpan data katalog pakaian diperoleh meskipun saat ini tidak digunakan dalam metode yang ada. Lalu ada void coating katalog. Ini menampilkan menu utama kepada pengguna menggunakan loop eh, untuk memberikan opsi kepada pengguna menampilkan katalog, menambah katalog baru, muncul baju atau kalau ada informasi menggunakan input util untuk menerima input pengguna, misalkan input memanggil metode yang sesuai atau menambah dan muncul katalog. Nah, di sini saya jelaskan ya. Di sini ada public virtual coding katalog, di mana while true, quoting katalog service dan service so coding katalog. Nah, di sini public virtual coding coding katalog ini akan ngeprint menu, lalu ngeprint satu tambah katalog, yang ngeprint kedua yaitu budget visual, yang ketiga X itu untuk pewarna. Lalu ini kita input util ini kita ambil dari sini uh, kelas util tadi, folder util ini untuk memasukkan info pilih. Lalu jika lalu dia akan berhenti. Ada switch input, yaitu yang pertama, case yang pertama itu menggunakan fungsi view add coding catalog. Case yang kedua itu untuk view remove coding catalog. Dan yang case X itu stop untuk memberhentikan, yaitu sama dengan true, lalu default system plan pilihan tidak dimengerti. Dan jika berhenti, ini akan break, lalu SOP kosong. Nah, kita masuk ke sini. Public void view add clothing katalog. Ini mengumpulkan informasi tentang katalog pakaian yang ingin ditambahkan gitu. Lalu memeriksa apakah pengguna ingin membatalkan tindakan. Lalu validasi untuk memastikan tidak ada duplikasi data berdasarkan atribut brand, model, size, color, dan price. Lalu menambahkan katalog yang menggunakan layanan yang tersedia dan memberikan pesan sukses jika berhasil. Nah, di sini public void view add coding katalog ini akan di SOP dulu kosong, lalu SOP menambah katalog baju, lalu fair brand sama dengan mengimpor lagi input util input itu yaitu brand X jika batal. Lalu jika brand equals itu objeknya X, dia akan nge-SOP tindakan dibatalkan. Nah, lalu SOP kosong lalu return. Nah, jika brand equals dengan inputan X, maka for model sama dengan input util, input lalu akan mencetak model, lalu mencetak ukuran, lalu mencetak warna, lalu mencetak harga, dan integer harga produk sama dengan integer dot value of gitu harganya. Nah, for stock sama dengan input util dot input eh, itu stok tersedia memberikan info stok tersedia berapa gitu. Lalu integer stock produk sama dengan integer value of stock. Lalu dia SOP. Lalu ada release coding katalog. Katalog sama dengan coding katalog service get all. Ini mengambil semua katalog. Untuk coding katalog-katalog, dan jika katalog get brand equals brand, dan katalog get model equals model, dan katalog get size equals ukuran, dan katalog get color equals warna, dan katalog get price equals harga produk, itu Mas OP gagal menambah katalog baju, data telah tersedia. Nah, maksudnya ini adalah mm, berarti dia ngecek satu persatu kalau ada model yang sama, ID yang sama, ukuran yang sama, itu akan ngecetak nih gagal menambah katalog baju, data telah tersedia. Lalu kita return. Terus ada clothing katalog service, the service at clothing katalog, model brand ukuran, warna, harga produk seperti. Nah, ini SOP akan ngeprint nih, sukses menambah katalog. Jika sukses menambah katalog. Nah, di sini dia akan ngeprint brand, di sini model, di sini warna, dan di sini ukuran gitu. Lalu kita masuk ke metode public view remove clothing katalog. Nah, sini
Ini meminta ID katalog yang ingin dijual, lalu meriksa apakah tindakan yang dibutuhkan, lalu mengambil jumlah baju yang ingin dijual dan meriksa apakah jumlah tersebut valid, dan jika valid, memanggil metode dari layanan untuk mengurangi stok dan mencetak detail penjualan. Nah, yang pertama-tama, public void view remove quoting katalog ini ngeprint baju dijual. Tuh. Lalu Pak STID ngambil input util input yaitu dengan informasi ID X jika batal. Lalu integer ID sama dengan integer value of str ID. Dan jika str ID equal itu sama dengan X, itu akan SOP akan ngeprint tindakan dibatalkan. Nah, katalog sama dengan katalog service katalog BAD. Nah, per jumlah sama dengan input util get input total baju itu akan nge-input total baju lalu integer jumlah sama dengan integer value of jumlah. Nah, jika katalog sama dengan 0 itu SOP akan ngecek katalog baju dengan ID persen D ya misalnya ada kita berikan inputan yaitu misalnya yang belum ada itu tidak tersedia. Nah, lalu jika jumlah sama dengan 0 atau jumlah lebih besar katalog get stock itu kita dari total harga sama dengan jumlah dikali katalog get price. Nah, SOP itu akan gagal menjual baju dengan print katalog get brand, lalu katalog get model, katalog get color. Nah, sebanyak katalog get size dengan total harga. Nah, ini dan jika yang lain itu jenis stock, katalog get stock itu kurang juga. Icoding service decoding katalog ID jumlah list. Nah, kita masuk ke intinya yaitu di app Java. Nah, di sini eh, ada kelas import yaitu kelas antarmuka yang diperlukan diimport dari paket repository, lalu service dan view agar aplikasi utama dapat menggunakannya gitu kan. Lalu ada kelas utama yaitu kelas app ya, yang berisi metode main yang merupakan titik awal dari aplikasi Java. Nah, metode main public static void ini itu kelas utamanya. Lalu ada inisialisasi repository, high coding katalog repository, coding katalog sama dengan new katalog repository. Ini membuat instance dari coding katalog repository yang mengimplementasi antarmuka coding katalog repository. Instance ini akan menangani, menyimpan, dan mengambil data untuk katalog file. Lalu inisialisasi service, yaitu iCoding katalog service. Kode yang inilah. Ini instant katalog service dibuat dengan menuliskan instant repository sebagai parameter. Service ini akan mengelola logika bisnis dan operasi terkait katalog konten. Lalu coding katalog view ini uh, menginisialisasi coding katalog view dari sini yang akan menyajikan antar muka pengguna dan menangani input-output dari pengguna. Instant service diteruskan ke view untuk memfasilitasi interaksi dengan lapisan interface. Nah, di sini ada memulai aplikasi yaitu coding katalog view, coding katalog. Nah, ini akhirnya aplikasi dimulai dengan mengambil metode self-coding katalog pada instant coding katalog view. Metode ini menampilkan menu utama dan memiliki interaksi pengguna. Jadi, kelas app ini adalah implementasi yang sederhana yang menghubungkan komponen repository, service, dan view dari aplikasi katalog pakaian. Struktur ini mengikuti prinsip pemisahan kepentingan, membuat kode lebih mudah untuk dipelihara dan diuji. Setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas. Repository menangani penyimpanan data, service mengelola data bisnis, dan view berinteraksi dengan pengguna. Nah, selanjutnya kita akan mencoba compile dan run aplikasi ini. Kita buka terminal.
Masukkan capak. Salah ini kan. Nah, sini. Di sini ada langsung ke print total pemasukannya berapa, daftar katalog umumnya belum ada daftar katalog baju yang tersedia karena belum ada kita buat. Nah, yang pertama-tama kita tambahkan nih satu tambah. Nah, nah kita menambahkan katalog baju. Yang pertama kita harus tunggu kalau kebatal. Lalu di sini mengembalikan tindakan dibatalkan gitu. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu situ tambah katalog. Lalu kita buat brandnya kecil. Modelnya itu hmm, gaun gitu. Ukurannya XL, warna merah. Harganya itu $300. Nah, stok tersedia 12. Nah, di sini total masukannya 0, lalu daftar katalog itu Gucci gaun merah XL dengan harga $300 per item. Itu 12 tersedia. Lalu kita mungkin kita tambahkan satu lagi deh. Satu itu menambah katalog baju, brandnya brand Acre, modelnya model t-shirt aja. T-shirt ukurannya M, warna hitam. Harganya itu 300. Nah, stok tersedia 10. Di sini langsung ada dua daftar katalog baju. Nah, jika kita ingin menjual bajunya, kita pilih nama kita, baju yang dijual, ID-nya satu, nah, total baju 2 aja. Nah, di sini akan berkurang. Tadi kan 12 nih. Sini. Nah, kita jual dulu nih. Jadi hasilnya Gucci Gondara itu sisa 10. Jadi total pemasukannya juga nambah 600 500 kali. 300 kali itu 600. Lalu kita pengen buat kalau saya itu akan keluar dari aplikasi tersebut. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.